hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Jadi hari ini kita mau membahas mengenai mengelola emosi anak dan orang tua pada masa PJJ. Sebenarnya kalau boleh cerita sedikit Nanda ya, aku sama Nares sudah sempat beberapa kali mengadakan kayak semacam kayak begini. Cuman kami memang belum, karena aku sama Nares tuh sama-sama dari konseling gitu ya, jadi bukan psikolog gitu kan. Jadi sepertinya nanti setelah ini memang kami akan bikin satu kali live lagi gitu, untuk bahas mengenai bagaimana sih nanti akhirnya orang tua dengan anak dan guru harus bersikap dari setelah dapat sisi pandangan dari Nanda nih. Nanda kan psikolog. Jadi kita akan bahas mengenai masalah emosi anak dan orang tua. Nah, sebenarnya kan kalau kita ketahui nih, emosi anak sudah mulai jenuh nih ya. Bener. Belajar sudah yang fokus sekali dengan pembelajaran jarak jauh ini otomatis 6 bulan ini ya, selama semester 1 ini. Tapi ternyata kan sebenarnya untuk anak-anak sendiri kan mereka jenuh juga gitu ya, dalam artian murid nih. Jadi ditonton mantan muridnya nggak apa-apa. Terima kasih ya Ken. Boleh ikutin juga pembicaraan Pak Johan dengan Ibu Nanda hari ini ya. Nah, jadi kalau dari sisi psikologis nih Nanda, kalau kita boleh ngobrol ya, kalau dari sisi psikologisnya kira-kira dampak PJJ ini menurut Nanda seperti apa ya? Dampaknya ya secara psikologis gitu, dilihat dari kondisi yang selama ini sudah berjalan, gimana nih? Jadi memang aku mungkin sekaligus ini ya Mas Jo, selain aku psikolog kan aku guru juga nih gitu, sama nih kita. Iya. Profesi. Jadi memang aku juga ngerasain banget ya sebagai guru bagaimana lah proses PJJ ini bagi anak-anak dan maupun bagi orang tua juga gitu. Dan kebetulan kan anak-anakku kan anak-anak special needs ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi memang kita intens juga komunikasi dengan orang tua. Jadi memang kita paham betul gitu apa yang menjadi tantangan gitu. Nah, kalau ditanya dampaknya memang udah mulai kerasa ya. Jadi dampaknya itu mengena ke semua pihak gitu ya. Orang tua, guru maupun anak gitu kan. Ya semua pihak udah mulai kena. Nah, dampaknya apa? Yang paling jelas memang stres ya. Jadi stres itu bisa bermanifestasi, maksudnya bisa menampakkan diri di berbagai aspek gitu ya. Jadi dampaknya bisa ke mana-mana, bisa ke psikologis, bisa ke fisik, ya kemana-mana ya gitu. Jadi memang sudah mulai ada beberapa fenomena yang ke arah sana ya Mas Jo. Jadi kalau misalkan kita lihat di artikel-artikel, berita-berita gitu ya, udah banyak anak-anak yang stres, yang ya walaupun ada sih berita depresi atau bunuh diri, walaupun kalau berita bunuh diri kita belum bisa menentukan itu karena apa persisnya, tapi memang kalau untuk mengarah ke stres, depresi itu sudah mulai ada gejalanya situ ya. Gitu. Iya, jadi udah banyak ada penelitian juga sih, aku baca-baca gitu ya kemarin dari ada beberapa penelitian mereka meneliti baik anak maupun orang tua gitu. Nah, ini yang aku dapat orang tua itu 75%-an tuh stres sedang. 75%. Nah, jadi untuk gambaran kasar aja gitu ya, untuk gambaran kasar itu memang udah level sedang nih gitu. Dikit lagi bisa naik gitu. Jadi gitu, dan kalau untuk artikel banyak banget ya, anak-anak udah mulai stres, terus tingkat kekerasan rumah tangga meningkat, perceraian meningkat. Jadi itu sebetulnya udah sudah indikasi yang sangat banyak ya gitu untuk
untuk melihat efeknya tuh sekarang udah kayak gitu. Jadi udah banyak sekali beberapa fenomena-fenomena yang mengarah ke stres dan mungkin udah mulai ke arah gangguan kesehatan mental yang lebih serius gitu, Mas Jo. Nah, jadi kalau kita ngomongin gangguan kesehatan mental nih ya, kembali lagi kan pentingnya memang bagaimana kita menjaga kesehatan mental gitu ya. Iya, Baik kita sebagai orang tua, sebagai anak, maupun kalau dalam hal ini kita sebagai profesi kita sebagai guru, otomatis kesehatan mental kita sebagai guru gitu ya. Karena kalau menurut aku penting banget, pada dasarnya adalah sebenarnya kesehatan mental yang dewasa nih yang paling mempengaruhi anak-anak kita gitu, betul nggak ya? Betul ya. Nah kalau tadi contoh ini kan Nanda tadi cerita nih bahwa banyak sekali fenomena-fenomena sekarang ini, tingkat kekerasan kepada anak, terus bahkan gejala-gejala perceraian yang meningkat dan itu kan sebenarnya menimbulkan stres sendiri. Iya. Jadi stres yang tertimbun oleh stres yang baru gitu ya. Iya. Benar nggak? Benar. Nah, kalau sekarang mungkin dari pembicaraan sore ini, malam ini kita akan bagi dua kalian Anda ya. Stressing pembicaraan kita, jadi stres juga. Stressing juga. Penekanan dari pembicaraan kita hari ini akan fokusnya kepada masalah anak dengan orang tua gitu ya. Iya. Guru kita nanti bicara sendiri di belakang deh ya. Iya benar. Nanti curhat-curhatannya. Iya. Nah, jadi maka dari itu kalau menurut aku perlu ada pengetahuan dulu nih buat anak-anak nih. Kira-kira kalau anak-anak misalnya kita kan ngomong tadi gejala stres pada anak, kira-kira yang jadi indikasi atau contoh-contoh bahwa anak-anak tuh udah mulai stres gimana nih? Iya, dari sisi psikologis. Jadi ada beberapa sih Mas Jo. Jadi kira-kira pembagian besarnya itu bisa perilaku, bisa gejala fisik. Kira-kiranya begitu ya. Walaupun nanti gejala-gejala itu harus diteliti lebih lanjut ya. Maksudnya misalkan misalkan nih contohnya ya, gejala perilakunya itu ada perubahan pola makan, perubahan pola tidur, pola perilaku. Itu kan sebetulnya bukan karena PJJ aja ya. Maksudnya stres pada umumnya pada anak tuh memang kelihatan kan dari perilaku mereka ya gitu. Karena mungkin anak-anak kan belum bisa mengungkapkan perasaan dengan baik seperti orang tua gitu loh Mas Jo. Kalau misalkan kita kan mungkin bisa langsung bilang aduh gue stres nih kayaknya gini-gini gitu ya. Nah anak-anak mungkin nggak bisa terlalu gitu ya, nggak bisa terlalu langsung mengidentifikasi gitu ya dia lagi kenapa gitu. Nah cuman kita bisa lihat dari perilaku dia sehari-hari. Jadi misalnya yang tadi saya bilang fisiknya perubahan pola makan, jadi bisa meningkat drastis, bisa menurun drastis. Gitu. Terus misalkan perubahan pola tidurnya nggak teratur gitu ya, atau susah tidur, ada susah tidurnya mungkin dia nggak bilang kenapa tapi ya susah aja gitu ya, udah ada perubahan perilaku. Terus ada seperti emosi-emosi yang tidak terkendali, jadi mungkin yang tadinya nggak terlalu emosional, nggak terlalu sensitif, tapi sekarang misalkan cuma dibilangin sedikit dia marah gitu, atau enggak dia sedih gitu ekstrim, jadi benar-benar yang nggak seperti biasanya deh gitu ya, yang sedih-sedih banget. Terus pokoknya kita udah ngelihat ada sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah terus bisa juga berupa penyakit fisik gitu Mas Jo. Jadi misalkan ada nyeri, sakit kepala, gangguan pencernaan atau apa gitu. Nah itu yang tadi saya bilang sih harus diteliti lebih lanjut ya. Misalkan memang karena ada penyebab fisik, minum obat selesai ya mungkin gitu ya. Mungkin memang karena lagi ada gangguan fisik. Nah tapi kalau misalkan udah dicek, udah terus dokter bilang nggak ada apa-apa kok gitu. Sama sih kita juga saya pada awal-awal pandemi begitu, sakit perut, sakit apa gitu kan, udah mulai aneh-aneh ke dokter nggak ada apa-apa gitu. Asam lambung lah apalah gitu lah ya. Jadi memang gejala stres itu bisa bermanifestasi gitu ya, muncul pada gejala-gejala fisik seperti itu. Jadi misalkan ada gejala fisik yang tidak ada penyebab
fisiknya gitu ya, nggak ada penyebab medisnya. Nah itu kita mesti mesti waspada gitu kan. Nah ada lagi indikasi lainnya bisa juga seperti perilaku kayak sulit konsentrasi kayak gitu-gitu tuh Mas. Jadi misalkan lagi jadi belajar, aduh udah nggak ini deh gitu ya, nggak bisa konsentrasi terlalu lama. Konsen ya. Iya, udah mulai drop gitu ininya ya, daya tahan dia dalam menangkap pelajaran atau apa gitu yang dulunya oke, makin lama ke belakang makin turun gitu. Jadi itu kira-kira itu sih yang beberapa hal yang kita harus waspadai ya kalau udah Oke. Nah, ini aku mau tanggapin sedikit nih. Kayaknya ada anak-anak yang terima kasih ya anak-anak ya yang dulu mungkin kayaknya pernah Pak Johan ajar gitu ya. Nah, ini ada yang ngaku nih susah tidur katanya. Nah, jangan-jangan sudah masuk ke dalam level stres nih, ya kan? Tadi seperti yang Bu Nanda bilang, kalau sudah susah tidur, kesulitan ada pola makan yang berubah terlalu drastis, kemudian jadi banyak gejala-gejala yang sebenarnya kalau dibawa ke dokter nggak ada apa-apa gitu ya. Itu yang terjadi pada mungkin sudah mulai ada stres. Nah, banyak pikiran bisa jadi ya, banyak pikirannya yang kemudian kita perlu cari tahu nih kenapa ya jadi banyak pikiran. Nah, aku seneng banget makan nih Miss. Apakah aku stres? Nah, ini ibu guru nih Mas Jo, ini ibu guru nih. Nah, kalau ibu gurunya beda lagi nih. Kayaknya memang hobi. Kalau kamu dari dulu suka makan, Ibu Vicky, namanya. Iya, oke. Psikosomatis, iya bisa juga ya jadi masuk ke psikosomatis. Orang tua gitu. Murid aku Mas Jo, Bu Nova. Terima kasih Bu Nova sudah ikut hadir. Betul Bu, psikosomatis Bu. Iya. Nah, tapi memang ya itu tadi kita ngomong dari segi anak-anak ya. Nah, sebenarnya mungkin kalau nah sekarang nih termasuk yang mungkin dialami oleh kita-kita yang sudah dewasa. Nah, kalau orang tua nih sebenarnya kan kalau ngelihat contoh nih ya, kita ngelihat sebagai sesuatu yang lucu lah ya gitu ya. Sebagai sesuatu yang lucu. Itu kan kayak kemarin-kemarin kan sempat viral tuh yang mohon maaf yang mama-mama ngajarin Pancasila sampai stres gitu ya. Nah, terus kemudian itu kan sesuatu yang ya lucu sih, tapi kemudian kita jadi kalau kita mau berpikir secara keilmuan kita gitu ya Nanda ya. Iya. Kasihan juga ya sebenarnya gitu. Kasihan juga gitu. Nah, jadi dari sisi orang tua nih yang bisa kalau kita bisa mengatakan apakah kurang lebih sama dengan anak gitu ya, atau ada lagi yang lain mungkin yang kita bisa indikasikan ternyata orang tuanya juga mulai stres nih gitu. Iya. Sebenarnya kurang lebih bisa sama Mas Jo. Jadi yang tadi bagian yang saya sebutin itu memang mirip. Jadi fisik dan perilaku itu pasti kita bisa lihat dari situ juga. Sebetulnya mirip-mirip sih gitu, gejalanya bisa aja yang kayak tadi saya bilang ya di awal PJJ nih itu sakit fisik banyak banget udah. Iya. Makanya kalau Bu Nova tahu saya pernah bolos-bolos, itu saya lagi ke dokter. jadi ketahuan ya. Jadi kalau ini baik secara teori maupun pengalaman pribadi gitu, memang fisik pasti kena ya, pasti ada satu ada beberapa gejala lah gitu ya kita alami, walaupun ada yang ringan ada yang berat ya, mungkin tergantung tingkat stresnya juga. Yang tadi Ibu Nova bilang ya psikosomatis segala macam, dan mungkin yang tadinya psikosomatis memang beneran jadi sakit fisik bisa juga. Bisa juga begitu gitu. Jadi memang dari segi fisik bisa ada beberapa mungkin penurunan daya tahan tubuh atau apa gitu ya. Nah, cuman dari perilaku mungkin mirip-mirip juga tuh. Jadi emosian ya, ibu-ibu udah mulai emosian. Tapi itu wajar ya Mas Jo. Padahal anaknya nggak ngapa-ngapain ya. Tahu-tahu mamanya emosi tinggi. Nah, ini. Jadi yang seperti yang tadi video-video itu ya Mas. Jadi ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri sama. Saya udah pernah lihat semua
ibu-ibu yang di luar negeri juga sama mengalami hal yang sama, Iya. stres juga. Jadi maksudnya itu nggak cuma di sini gitu ya, di seluruh dunia semua mereka mengalami seperti itu. Jadi emosi juga. Jadi ada ledakan-ledakan emosi. Sama sih gitu, ada ledakan emosi, ada perubahan perilaku, mungkin susah tidur. Itu saya juga pernah tuh awal-awal susah tidur. Kalau aku sesak napas, Nanda. Iya benar, sesak napas. Aduh, Kayaknya udah takut tuh ya. Sesak napas, iya, udah napas dadakannya nggak ada. Gitu, jadi memang mirip-mirip sama kira-kira sama dengan anak. Cuman mungkin kalau dengan anak kan ada perilaku-perilaku yang mungkin bedanya cuman ini ya. Kalau orang tua kan kalau anak misalkan perubahan perilakunya ada yang kayak tiba-tiba jadi ngompol, yang tadinya enggak gitu ya. Ada perubahan-perubahan seperti itu. Tapi kalau untuk orang tua ya mungkin bukan ngompol gitu ya, tapi ininya ini lagi beda lagi nih gitu. Gejala fisiknya lebih ke arah yang tadi itu ya, ada sakit-sakit, terus ada emosi yang meledak-ledak. Berkaitan ini agak nyambung sedikit. Nah, Kenny sama Glenn ini ada yang gejalanya jadi ngompol nggak nih? Ini mantan muridku udah SMP, sekarang ada yang gejalanya jadi ngompol nggak nih? Wah, kalau udah SMP mesti dicek tuh ya. Nah, iya nih. Ya, boleh terusin ada, sorry. Iya. Iya. Jadi kalau dari sisi anak-anak kan bisa jadi kayak tapi kemudian dari orang tua kan juga kami waduh nih ya, masih sering ngompol nih. Nah, ini perlu dicek nih katanya, kalau kata Bu Nanda tadi harus dicek nih. Boleh ngobrol-ngobrol ke orang tua atau ke psikolog gitu. Iya. Atau guru BK-nya ya. Nah, ya, jadi kondisi itu tadi kan ya menimbulkan sebenarnya apa yang mungkin dialami dalam dipikirkan oleh alam bawah sadar gitu ya. Jadi artinya sebenarnya ya segala sesuatu yang kayak begitu ngefeknya ke alam bawah sadar kita gitu ya. Betul Mas Jo. Nah, kemudian kalau tadi kita ngomongin masalah stres dari orang tua gitu kan, sebenarnya mungkin kondisi ini nggak cuman dalam artian dari sisi pembelajaran jarak jauh anak yang memang tadinya kayaknya mungkin orang tua ekspektasinya kalau anak saya di sekolah berarti saya boleh ngopi-ngopi lah ya sama teman-teman gitu kan. Bener. Nah, ada me time ya Mas Jo, ada me time. Iya, betul, ada me time-nya. Nah, sementara kalau PJJ kayak begini ditongkrongin di depan kita gitu ya. Bener. Nah, ini mungkin 24 jam. Nah, belum lagi masalah di luar anak gitu ya. Mungkin ada lagi juga gitu. Nah, ini kalau menurut bener nggak ya? Kalau aku salah mungkin boleh dikoreksi ya Nanda ya. Ini hal seperti ini artinya sebenarnya yang berperan penting adalah dalam kondisi seperti ini mengelola emosi anak pun sebenarnya orang tua yang berperan penting. Benar. Kira-kira ada nggak yang bukan seharusnya lah, selayaknya atau orang tua harusnya melakukan sesuatu misalnya? Iya. Dalam hal ini mengelola stres anak, jadi dari orang tua ke anaknya dulu nih, kita ngobrolinnya dari situ. Wah, ada Kayani. Kayani? Oh, Kayani nih orang tua murid juga termasuk Mas Jo. Merangkap ya, dulunya senior sekarang jadi orang tua murid di sekolah. Orang tua murid. Iya, jadi benar Mas Jo. Jadi yang dalam lingkaran ini ya, jadi stres orang tua, stres anak, stres guru gitu ya. Nah itu semua memang kan saling mempengaruhi ya Mas Jo ya. Jadi anaknya stres, orang tuanya stres, atau siapa yang duluan lah ya gitu. Pokoknya semua tuh pasti saling berkaitan. Nah memang benar yang Mas Jo tadi bilang, mau nggak mau ya, suka nggak suka, memang kali ini di masalah PJJ ini kalau untuk ke anak yang peran paling utama memang dari orang tua gitu. Karena memang yang bersama dengan mereka
24 jam tuh sekarang memang orang tua gitu. Orang Jadi, tua ya. suka nggak suka ya, itulah ininya, itulah keadaannya gitu ya. Nah tadi Ya. kalau misalkan Mas Jo tadi nanya kira-kira mesti gimana ya gitu, bener banget, aku setuju. Jadi memang harus dari orang tuanya dulu. Kalau di psikologi kita biasanya analoginya tuh ini Mas Jo, kalau lagi di pesawat kita mau kecelakaan gitu, mau kecelakaan, mau apa, ada serem banget kayak apa, pesawatnya mulai ini gitu ya, mulai turbulence atau gimana. Nah itu kan kita disuruh pakai masker oksigen gitu ya. Nah itu biasanya yang harus pakai orang tuanya dulu. Orang tuanya kalau dulu. dia udah pakai baru ke si anaknya gitu kan. Nah jadi memang harusnya orang tua dulu yang reduce stresnya gitu. Ya. Ya, mengelola emosinya juga. Nah baru kalau udah oke, baru bisa menolong anaknya gitu. Jadi kalau misalkan orang tuanya belum, ya udah tambah kacau deh gitu kalau dia dalam keadaan yang emosinya masih naik turun tapi mau nolongin anaknya gimana caranya gitu kan. Jadi udah dua-duanya akan makin kacau gitu. Jadi kayak misalkan nah cara-caranya ya ada beberapa nih, misalkan aku kasih tadi kan Bu Nova udah komentar nih Bu Nova meditasi katanya. Bu Nova rajin tuh meditasi, yoga tuh. Wah udah top banget deh. Nah, itu salah satunya tuh Mas Jo. Boleh jadi dicontoh nih. Jadi self care semacam me time, tapi itu termasuk self care lah ya gitu. Jadi mencari kegiatan yang bisa reduce, menurunkan stresnya sendiri gitu. Caranya bisa macam-macam ya, terserah preferensi masing-masing gitu. Misalkan Bu Nova meditasi, ada yang suka olahraganya lari gitu ya, ada yang di rumah aja, misalkan baca buku atau apa gitu. Jadi cari kegiatan macam itu, luangkan waktu dalam sehari untuk melakukan itu gitu, paksain kapan-kapan sebisa-bisanya gitu. Nggak usah cari yang susah-susah yang harus naik sepeda pergi jauh-jauh gitu, nggak usah. Kalau di rumah bisa ada yang bisa dimanfaatkan, misalkan beli tanaman itu apa aja deh gitu. Pokoknya yang bisa sedikit menurunkan enjoy waktu gitu ya. Agak sedikit enak gitu, suasana hatinya gitu. Nah, terus berikutnya berkaitan dengan ini harus atur jadwal pribadi. Jadi bukan anaknya aja yang kita kasih jadwal gitu. Orang tuanya juga harus punya jadwal pribadi. Jadi misalkan aku ngurusin ini jam segini sampai jam segini. Kalau bisa jangan seharian tuh. Misalkan anak terus gitu kan atau gimana gitu. Nah, itu nanti jadi kita terbawa gitu ya. Nggak ada breaknya, nggak ada waktu buat olahraga, nggak ada waktu buat makan. Misalkan makan aja sampai telat-telat gitu. Jadi nah itu semua akan menumpuk, bikin makin stres lagi. Jadi ada jadwal pribadi, terus ada waktu untuk self care gitu ya yang pertama. Nah, berikutnya nih yang paling penting sebenarnya sih harus menurunkan ekspektasi. Jadi bukannya disesuaikan lagi tapi diturunkan. Nah ini ya, bilang, ini menyesuaikan kan terlalu halus ya nanti. Iya. Jadi dia menurunkan, harus menurunkan ekspektasi terhadap, terutama kalau dalam konteks PJJ ya, terhadap anak ya, maksudnya tuntutan akademis, tuntutan segala macam ya, disiplin apa gitu. Tolong diturunkan. Jadi ini bukan waktunya lagi buat itu ya mempertahankan target-target itu ya, target-target pribadi itu, ini sudah bukan waktunya gitu. Jadi harus realistis, menerima kenyataan bahwa ini akan masih lama nih. Pandemi masih lama. Kita belum tahu ya sampai kapan itu ya. Benar. Jadi sesuaikan ekspektasi. Nah, ini Bu Nova udah komen lagi nih, susah perfeksionis. Nah, gitu deh. Susah. Nah, ini berarti tantangan lagi nih Bu Nova. Iya. Ya, aku setuju banget ya Nanda. Tolong diingat prioritasnya sekarang bukan prestasi akademik, tapi kesejahteraan emosional gitu. Jadi jadi di switch sekarang ya, targetnya udah bukan target-target akademis, udah bukan target-target yang kita biasanya berikan gitu. Nah, sekarang udah harus lebih turun, lebih realistis dan fokusnya ke
kesejahteraan emosional gitu. Oke. Ya. Nah, kalau tadi ngomong masalah kesejahteraan emosional, sebenarnya nah salah satunya tapi beratnya nih Nanda. Beratnya nih Nanda, salah satunya kesejahteraan emosional orang tua adalah kalau nilai anaknya bagus. Waduh, tricky banget ya. Nah, ini berarti Langsung gak sejahtera ya emosionalnya. wah, selamat malam dari Timika. Terima kasih dari Timika. Itu juga orang tua yang Iya. Ribet dengan PJJ, Mas Jo. Sama. Iya, iya. Iya. Jadi kalau Berhubungan dengan nilai tadi ya. berhubungan dengan nilai ya. Jadi sebenarnya gini, kalau tadi Nanda katakan turunkan ekspektasi Iya. yang berhubungan dengan nilai. Ya, aku setuju sebenarnya. Tapi di sisi lain istilahnya gini. Ini mungkin dalam pemikiran orang tua ya. Dalam pemikiran orang tua, kalau saya sudah bayar mahal dan kemudian nilai anak saya jeblok, sayang juga ya gitu. Nah, jadi kemungkinan pada akhirnya kalau boleh aku simpulkan sedikit di bagian yang orang tua ini ya, Nanda. Iya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan boleh bantu juga. Tetapi kalau tadi Nanda bilang bahwa dari sisi orang tua, yang paling pertama adalah menyiapkan diri dulu sendiri bahwa orang tua yang harus bisa pegang kendali. Benar. Artinya sebenarnya pegang kendali dalam hal ini kesejahteraan keluarga itu akan jadi baik kalau orang tuanya sudah bisa mengendalikan emosi. Ya, betul. Gitu kan ya? Iya. Apabila orang tua sudah bisa mengendalikan emosi dan kemudian bisa mengatur pola yang mungkin paling sesuai dengan kondisi keluarga, itu yang akan jadi alat yang paling bagus, alat yang paling mujarab untuk membantu proses mengelola emosi selama PJJ ini. Ini dari sisi orang tua ya Nanda ya, betul ya? Iya. Nah, tadi kalau itu peran orang tua artinya sebenarnya tidak bisa dilepas antara peran orang tua terhadap dirinya sendiri. Iya. Nantinya akan ngefek ke Anaknya. peran orang tua kepada anak, gitu ya? Gimana nih? Iya benar. Jadi apa yang tadi aku bilang ya Mas Jo, orang tua tuh memang harus ya tanda kutip tuh membereskan urusan-urusan dia dulu gitu ya. Terutama urusan pribadi ya. Jadi itu penting soalnya kalau itu belum bisa, masalah ekspektasi, masalah itu ekspektasi yang tidak bisa diturunkan yang tadi Mas Jo bilang. Iya. Berkaitan kesejahteraan emosional itu berkaitan dengan prestasi akademik gitu ya. Nah itu memang iya itu dan itu wajar lah ya, maksudnya itu wajar. Mungkin kita kalau sebagai orang tua juga pasti maunya begitu. Tapi memang itulah yang penting, itulah yang biasanya bikin itulah yang biasanya akan menjalar kemana-mana gitu. Kalau misalkan ekspektasi itu belum bisa disesuaikan, nanti akan menjalar kemana-mana ke masalah fisik, emosi gitu. Dan maksudnya ya realistis aja ya. Ini kan masa pandemi gitu. Jelas itu anak nggak akan maksimal ya belajar gitu. Walaupun guru sudah mengusahakan yang seheboh-hebohnya gitu ya, tapi memang kita nggak bisa pungkir tetap ada kendala ya. Pasti ada kendala. Jadi hanya dengan common sense aja ya, dengan akal sehat aja. Ya masa kita mau menuntut hal yang sama gitu ke anak-anak? Iya. Oke. Ya istilahnya online aja nih gitu Mas Jo. Kita tahu sendiri lah gimana proses online itu ya. Iya. Jadi benar-benar menurut saya tuh jaringan internet mati gitu ya. Internet mati lampu. Apalah ya semua drama-drama online itu sehari-hari tuh benar-benar gitu. Jadi kalau kita nggak mau menurunkan ekspektasi, nanti anak-anak yang akan jadi korban gitu. Yang tadi saya bilang artikel-artikel itu ya, anak-anak mulai depresi, amit-amit mulai bunuh diri ya ke arah situ. Semoga enggak ya, tapi memang trennya itu ke arah situ. Memangnya kita mau mementingkan anaknya biar nggak bunuh diri nilai, atau pengen gitu ya. nilai atau pengen nilai gitu. Yeah. Nilai akademik. Yeah. Jadi
Betul, jangan mungkin, setuju. enggak lah anak saya enggak lah, kayaknya happy aja lah gitu kan, nggak mungkin lah sampai bunuh diri. Itu naif juga ya kalau kita berpikir seperti itu gitu. Jadi harus tetap benar-benar hati-hati banget. Nah yang tadi aku mau tambahin mungkin Mas Jo, itu kan tadi kita bilang orang tua harus gini gitu ya. Nah yang paling penting sebetulnya teamwork juga sih Mas Jo. Jadi kalau ibu-ibu ini kebanyakan ibu-ibu nih pasti nih, saya yakin udah berapa kali bikin live ibu-ibu semuanya. Jadi kerja tim itu penting. Kalau misalkan di rumah ada orang lain selain ibunya, misalkan ayahnya atau mungkin asisten rumah tangga, atau mungkin kakek nenek yang masih bisa yang masih bisa membantu, atau om tante atau siapa aja. Itu memang harus dicoba dibagi gitu, kerjaannya harus dibagi. Jadi karena satu orang aja nggak mungkin bisa. Nanti mamahnya duluan yang kenapa-napa gitu kan, anaknya berantakan nih salah satu rumah. Jadi memang harus udah harus dipaksakan gitu. Nih bagi-bagi tugas nih gitu ke papahnya, ke mungkin kakaknya atau adiknya atau gimana. Jadi harus ada pembagian tugas gitu di antara anggota keluarga gitu. Ya susah memang sih kalau bapak-bapak mungkin bilangnya ya sama lah, saya juga stres. Kemarin saya ada di gereja lagi sharing di gereja, bapak-bapaknya protes kan. Katanya emang bapak-bapaknya nggak stres Miss, kata dia gitu. Ya benar sih gitu, stres juga. Merasa tersudut tersudutkan bapak-bapaknya. Benar. Ya emang bapak-bapak kan pasti ya ada yang ke kantor, ada yang apa ya, semua stres gitu. Saya percaya ibu-ibu yang di rumah tuh sama stresnya dengan bapak-bapak yang di kantor. Jadi jangan dikira di kantor itu jauh lebih stres, jangan salah gitu. Jadi kita semua sama-sama stres. Jadi kadarnya tuh sama. Jadi kalau bisa memang kerja sama. Jadi misalnya nih contoh-contoh kecil aja ya Mas Jo, kalau dengar teman-teman aku nih, ada beberapa di sini nih yang nonton nih, aku sindir-sindir aja nih, yang cowok-cowok nih ya. Bapak Sandi nih, aku sebutin nih namanya nih kan. Enggak ada namanya, ada beberapa temen gitu Mas Jo cerita. Jadi anaknya dibawa mamahnya terus nih gitu ya, kemana-mana dia yang nemenin, mamanya nemenin gitu kan seharian. Terus aku tanya, ini kemana gitu, bapaknya kemana? Aku tanya gitu kan. Oh lagi naik sepeda gitu. Oh naik sepeda. Oh berarti dia bisa ikut dong. Aku bilang gitu kan, bisa diajak gitu di ini gitu kan. Enggak, dia sama teman-temannya gitu. Oh setiap minggu. Iya. Gitu. Gak pernah diajak sama sekali. Gak pernah. Ini bukannya mendiskreditkan bapak-bapak ya. Bapak-bapak yang bantu juga banyak ya Mas Jo. Maksudnya yang oke gitu ya, yang udah mulai berbagi peran tuh ada juga gitu. Cuman memang beberapa masih banyak sih sebenarnya gitu yang belum menyadari pentingnya pembagian ini, terutama di masa pandemi ini loh gitu kan. Karena kan memang bebannya jauh lebih berat ya. Gitu mungkin kalau dalam keadaan biasa nggak masalah nih ibu-ibu semua yang kerjain gitu, tapi kan ada sekolahnya, ada waktu di mana ibu-ibu bisa yang self care itu ya Mas Jo ya, ngopi-ngopi gitu. Betul. Nah tapi sekarang kan nggak bisa, jadi memang nggak terpaksa mesti gantian gitu, jadi semua mesti berkorban. Bapak-bapak yang tadinya naik sepedanya seminggu sekali terus-terusan gitu, ya udah minggu ini gantian lah, minggu ini bawalah anaknya gitu. Jadi semuanya harus sama-sama berperan gitu. Ayo Kenny, Glenn, terima kasih sudah nonton. Tapi ayo belum sih, tapi aku setuju banget dari yang barusan Anda bilang bahwa kedua orang tua memang harus kerjasama, karena kebetulan karena kan sebenarnya sejatinya kalau memang dalam sebuah keluarga otomatis ada mama dan papa, ada orang tua, ada laki-laki dan perempuan yang kemudian sama-sama bertekad untuk membentuk sebuah keluarga gitu kan ya. Jadi otomatis kalau kalau salah satunya kemudian lepas tangan, nah ini yang jadi sebenarnya jadi stresnya makin menumpuk gitu ya. Aku setuju banget dengan hal itu. Nah, ya Andrew, ingat Andrew, terima kasih. Ini anak-anak dulu
yang udah pada lulus nih. Oh ya. Iya. Nah, kalau tadi berarti artinya memang harus ada kerjasama antara orang tua, papa dan mama, Iya, gitu ya. Nah, benar. kemudian kerjasama juga dengan misalnya nih kalau di tempat aku kebetulan banyak opung, Iya, opung boru juga nih. Jadi Ya, ya. opungnya ikut bantu juga gitu ya. iya. Ada mungkin juga tante, om gitu ya, mungkin yang masih bisa membantu, boleh juga dalam tanda kutip dikaryakan gitu ya. Iya, benar. Karena situasinya kondisinya ya. memang iya, karena kondisinya memang tidak enak. Kondisinya kembali lagi sih kalau anak-anak aku nih sekarang nih kebetulan kan aku kalau kita di SD nih ya, anak-anak kan suka tanya ya, Pak kapan masuk, Pak kapan masuk gitu kan. Benar. Nah, berarti artinya sebenarnya pemahaman ini pun perlu kita berikan kepada anak-anak sehingga ya mari kita sama-sama nak ya, kita sabar juga gitu. Dalam artian Iya. kalau tadi Nanda bilang orang tua harus memang jadi yang utama dalam mengendalikan ini semua, tapi anak-anak juga perlu kita ajarkan sepertinya ya Nanda ya. Iya, benar Mas Jo. Jadi memang tergantung mungkin kita sesuaikan dengan usia ya Mas Jo ya. Maksudnya Usia, gimana iya. kan kita gimana kita kasih tahu situasi ini ke anak-anak gitu. Jadi misalkan untuk anak yang lebih kecil ya kita pilih bahasa yang lebih mudah, terus kita terangkan dengan macam-macam sih ya Mas Jo. Kan sekarang udah banyak tuh yang ngeluarin kayak komik-komik yang untuk menjelaskan ke anak-anak gitu ya mengenai si pandemi itu situasinya seperti apa. Kalau nanti kita keluar kita harus pakai masker atau apa. Jadi memang tergantung usia nih. Jadi kalau misalkan usianya masih kecil, bisa tuh kita kasih gitu. Teman-teman aku juga udah mulai yang anaknya keluar udah dibiasakan pakai face shield atau apa gitu. Jadi kayaknya habit-habit itu udah mulai terbentuk gitu. Jadi kita sebisa mungkin memberitahu realitanya, tapi tidak terlalu menakutkan lah ya gitu buat anak kecil gitu. Karena memang ya serba setuju. Kalau kita terlalu detail, ya nanti kalau gini bisa begini ya oke sih, maksudnya bener sih gitu ya, tapi untuk anak-anak kayaknya kita harus pilih-pilih ya gitu, bukannya kita menutupi realita ya gitu seperlunya aja gitu. Jadi kita harus peka juga kalau ke anak kecil gimana, terus kalau ke remaja mungkin beda lagi ya. Ke remaja mungkin cara ngomongnya juga beda. Anak remaja kan nggak suka disuruh-suruh ya. Iya. Nah, cari tahu lah ya sendiri nih ya, Kenny, Glenn, cari tahu ya. Kita nih dikasih tahu apa panjang lebar ini nggak suka lah, pasti udah nggak ada yang masuk. Iya. Gitu, jadi mungkin caranya beda, diajak diskusi atau gimana gitu ya, diajak ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin yang tadi aku mau tambahin Mas Jo, kalau untuk orang tua, tadi kan kita ngomonginnya yang tentang orang tua untuk dirinya sendiri ya. Iya. Nah, kalau misalkan aku mau tambahin nih, kalau untuk anak-anak, jadi orang tua tuh ada perannya juga nih yang tadi kita kuncinya di orang tua. Kayak aku garis bawah itu orang tua tuh kalau bisa harus hadir benar-benar gitu ya Mas Jo. Jadi maksudnya hadir, betul-betul hadir, bukan cuman ada di sebelahnya tapi misalkan main handphone gitu ya. Atau enggak nonton TV, nonton Netflix. Ini lagi ngetren nih sebenarnya Nanda, istilah hadir itu tadi, mindfulness gitu ya. Iya benar. Wih nih langsung ke situ. Tapi benar. Jadi memang hadir yang betul-betul pada saat itu di situ gitu kan, mindful kan begitu ya. Betul ya. Jadi bukan cuma fisiknya di situ, tapi pikirannya di handphone, pikirannya di kerjaan. Ya. Jadi memang hadir benar-benar 100% hadir gitu. Jadi jangan cuma duduk di sebelahnya tapi diajak ngobrol. Gimana hari ini gitu kan? Gimana ada yang susah nggak? Ada yang apa gitu? Pelajarannya gimana gitu tadi? Belajar apa aja ya gitu-gitulah ya, pembicaraan ringan gitu. Nah nanti dari situ berkaitan dengan judul kita nih Mas Jo, pengelolaan emosi itu. Nah kita tuh
harus mulai identifikasi emosi mereka. Jadi diidentifikasi, misalkan dia nggak tahu gurunya nyebelin banget, misalnya nih ya, misalkan keluarnya begitu gitu. Nah kita identifikasi nih gitu, kita tanya-tanya lagi, emang kenapa gitu masalahnya apa? Terus kamu apa? Ya aku sebel lah gitu kan atau apa. Nah iya sebel ya, kesel gitu. Nah jangan langsung ditolak. Jadi kalau misalkan ada emosi negatif, nggak boleh disangkal. Orang jangan ditambah dengan, jangan dilawan dengan sesuatu yang negatif pula gitu ya. Ya, dan jangan disangkal, maksudnya harus harus divalidasi gitu loh, maksudnya. Jadi misalkan kita cari tahu bener apa masalahnya gitu ya. Ya, terus kita nggak boleh langsung menolak. Jadi misalkan aku tuh kesel, aku tuh capek. Nggak boleh dong, nggak boleh kesel, nggak boleh capek dong. Kita harus semangat. Ayo semangat gitu ya. Nggak Mas Jo gitu, nggak efektif. Nggak menolong ya. Nggak efektif gitu. Anak kalau lagi kesel, apalagi remaja ya gitu. Kok kayaknya kalau aku beneran kesel kok gitu, kok kayaknya aku nggak dipercaya gitu ya, nggak divalidasi gitu, nggak diterima gitu, emosinya itu nggak diterima. Jadi memang harusnya kita terima dulu gitu. Oh kesel ya, iya sih memang kalau lagi pandemi ini, lagi masa lagi PJJ nih suka ngeselin sih ya, misalnya internet rusak atau apa ya gitu deh gitu. Maksudnya kita ini dulu deh, kita terima dulu gitu. Oh kalau kesel, habis itu begitu kita udah terima gitu, barulah kita ajarin strateginya gitu. Jadi misalkan si keselnya kenapa gitu. Iya soalnya ngomongnya nggak jelas tadi guru matematika lagi. Ya pokoknya contohnya gitu ya. Jangan guru BK ya. Ya bisa gitu. Nah barulah kita kesel, iya kenapa ininya gitu. Nah barulah kita kasih strategi. Kita tanya aja yuk ke si bapak ini yuk, gimana caranya gimana sih gitu, kamu yang nggak bisa apanya gitu, yang bagian apa gitu. Jadi dikasih strategi gitu untuk mengatasi emosinya itu. Nah kadang-kadang aku yang tadi mau garis bawahi, orang tua tuh suka terjebak positivisme yang dangkal gitu loh Mas Jo. Jadi positif aja. Gimana nih maksudnya nih? Jadi gini loh, jadi tuh positif sekedar positif aja gitu loh. Jadi bener-bener yang kayak tadi aku ceritain, misalkan dia bilang aku tuh sedih gitu kan, soalnya gini, tadi gurunya gini. Nggak boleh, kita harus positif, kita harus tetap semangat apapun yang terjadi gitu. Nah itu tuh dangkal ya. Jadi maksudnya positivis. Sebenarnya maksudnya baik kan? Jadi maksudnya pengen bikin suasana positif gitu, tapi dengan cara yang menyangkal gitu. Jadi dangkal aja gitu. Nggak bisa, pokoknya kamu harus semangat. Jadi orang tuh nggak boleh tahu malas-malas begitu. Aduh itu tadi mungkin ada kata pokoknya itu tadi ya. Kalau udah ada kata pokoknya itu yang bahaya sebenarnya ya. Benar. Mungkin dia pikir positif itu ya udah pokoknya positif gitu. Nah itu biasanya begitu nggak diterima, itu akan makin besar gitu loh. Justru akan makin besar. Sebetulnya mirip-mirip mindfulness itu ya Mas Jo. Kalau kita udah menerima kan mindfulness kan begitu ya. Kalau kita ada emosi negatif pada apa, itu kita harus terima. Nanti lama-lama dia hilang sendiri. Gitu kan ya, intinya mirip-mirip begitu ya. Prinsipnya tuh gitu. Jadi harus diterima dulu, anak biar merasa terpahami gitu ya, tervalidasi. Baru emang sih kalau PJJ tuh capek sih gitu ya. Bener sih. Tapi gimana ya biar nggak capek ya? Gini aja, besok kamu kalau PJJ kamu ini aja, mejanya digeser biar lebih enak apa deh gitu. Jadi mulailah kita masukin strategi tergantung masalah yang tadi kita udah tanya gitu. Iya, setuju. Nah ini ada komentar nih, jatuhnya jadi toxic positivity. Ya benar. Betul, setuju. Ini kalau dipaksakan iya benar. Iya benar Bu Nov. Betul. Iya jadi mengarah ke situ gitu, yang sebenarnya mirip-mirip sih ya, dangkal, toksik, lama-lama jadi toksik gitu ya kalau kita terlalu dipaksakan gitu. Jadi aku ngerasain sendiri kok Mas Jo, maksudnya jangankan anak-anak gitu ya. Kalau kita udah berkali-kali bilang enggak, gue tuh ini kayak depresi gitu. Nah ntar teman-teman kita ada yang bilang apa sih lo nggak boleh tahu depresi. Gitu aja ya gitu. Masalah kecil itu mah gini-gini ya.
lu baru segitu, gue lebih parah. Nah Iya. itu kan kayak kayak positivisme yang udah toksik gitu ya. Kita harus positif menghadapi masa depan. Iya. Nggak bisa, nggak Kita akan harus bisa semangat hidup terus dengan- gitu ya. Iya. Nggak boleh ada capeknya gitu. Nah, sementara Iya. manusia ya, namanya manusia kadang ada Bener. capeknya juga, betul. Iya. 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 Jadi memang jangan apa-apa kita paksa gitu loh, paksa untuk menjadi positif hanya dalam waktu singkat gitu. Tapi kita nggak kasih tahu strateginya, kita nggak kasih tahu cara-caranya gitu. Iya. Nah, setuju banget Iya, tuh Nanda. benar. Jadi kemudian tadi Nanda sempat bilang tadi ada turunkan ekspektasi. Iya. Iya kan? Turunkan ekspektasi ini berarti artinya sebenarnya nggak cuman hanya ke masalah nilai ya. Benar. Kalau masalah karakter gimana Nanda? Maksudnya karakter gimana Mas Jo? Karakter anak ini kemudian ya itu tadi kan jadi cranky, jadi gampang emosi gitu kan ya. Oke. Cara pandang orang tua dalam menghadapi ini selain tadi kan memang oke, kita cari tahu dulu gitu kan ya. Ada hal lain ya nggak yang bisa mungkin orang tua lakukan gitu dalam hal ini mengarahkan tadi sih Nanda udah sempat mengatakan untuk diarahkan, coba kita cari tahu akar permasalahannya dan kemudian dialihkan kepada hal yang positif, yang benar-benar positif gitu, bukan positif positif yang dangkal tadi. Iya. Ada yang bisa ditambahkan lagi nggak dari sini? Mungkin ini sih Mas Jo. Jadi itu kan tadi dari segi emosionalnya ya. Jadi kita gali gitu emosinya tuh apa, kita identifikasi, baru kita cari strateginya. Nah mungkin hal lain yang bisa dilakukan secara teknis nih Mas Jo. Jadi yang tadi belum kebahas tuh teknis dalam artian yang di luar masalah emosi ya. Jadi emosi itu kan terkait juga banyak dengan kesehatan, dengan fisik, makanan, jumlah tidur, jam istirahat. Jam istirahat, ya. Iya, jadi memang itu harus diperhatikan juga teknisnya. Jadi atur jadwal, lagi-lagi atur jadwal yang tadi saya bilang itu. Jadi tolong ada breaknya yang banyak. Jadi jadwal harian dengan sesi-sesi istirahat, sesi-sesi olahraga ringan, terus mungkin fun gitu ya, fun activity, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Anaknya tergantung, kalau anaknya kecil bisa dancing, bisa apalah gitu ya, yang di rumah aja gitu, yang gampang, mau main-main apa gitu, main bola atau apa yang bisa dilakukan di rumah gitu. Jadi itu yang secara teknis gitu tuh Mas Jo. Nah yang berikutnya makan bergizi, tidur cukup, itu udah kayak standar aja sih, tapi itu ngaruh banget. Itu ngaruh banget ke emosi juga. Ngaruh banget ke emosi. Kalau kita kurang tidur, otomatis sih ya sebenarnya ya. Iya betul. Iya. Jadi kita orang dewasa aja kalau kurang tidur pasti besoknya emosian. Iya. Biasa kayak gitu. Betul. Itu beberapa hal teknis makan bergizi ya. Jadi seimbangkan ya, biasalah yang kita semua udah tahu ya, sayur, buah dan yang lain-lainnya. Nah yang terakhir nih ini sih Mas Jo, mungkin kurangin screen time ya. Jadi di luar belajar, PJJ. Iya, sebisa mungkin dikurangi screen time-nya gitu. Walaupun memang ya susah gampang ya. Maksudnya di rumah emang mau ngapain lagi gitu. Kan biasanya gitu ya. Maksudnya orang tua udah bingung ya mau ngapain gitu. Jadi tapi memang itu harus sih gitu, harus udah mulai dilakukan gitu, karena memang melelahkan. Jadi secara fisik pasti mempengaruhi gitu. Gitu. Jadi itu salah satu hal teknis yang mungkin bisa dicoba ya gitu. Jadi kegiatannya kegiatan fisik, mungkin baca buku atau apa gitu. Jadi pokoknya dialihkan. Jadi bukan sekedar melarang ya Mas Jo. Jadi dikasih alternatifnya gitu. Jangan cuma ngapain sih seharian ngeliatin handphone gitu kan biasanya. Jadi terus anaknya terus mau ngapain gitu. Jadi nggak ada alternatifnya gitu. Jadi ya langsung harusnya dikasih substitusinya gitu, dikasih penggantinya gitu. Ayo kita main ini aja yuk.
atau kamu bikin apa ya, tulisan atau gambar atau apa, jadi cari minat, cari minat yang lain gitu selain di screen gitu. Oke. Nah, ini tadi aku setuju kalau mengurangi screen time dengan tidak memegang gadget gitu ya. Atau mungkin juga dalam tanda kutip TV juga mungkin boleh di-off-in dulu gitu kali ya. Iya benar. Nah, berarti artinya sebenarnya kembali lagi dalam mengelola emosi anak ini memang diperlukan kreativitas dari orang tua. Benar. Ya, untuk bisa tadi kalau Nanda pakai istilahnya Nanda, substitusi dari kegiatan yang mungkin sudah jadi kayak habit saat ini gitu ya. Saat ini kan anak, kita tahu sendiri anak-anak generasi sekarang itu yang namanya teknologi, yang namanya gadget itu udah fasih banget gitu kan ya. Iya. Jadi artinya memang orang tua, peranan orang tua nih yang perlu perlu untuk lebih kreatif, lebih kemudian mencari lagi apa nih alternatif yang bisa kita lakukan untuk membantu anak menghindari screen time tadi, dan kemudian membantu anak juga untuk menyalurkan emosinya dengan cara yang positif gitu kan. Misalnya tadi main-main gitu ya, main-mainnya mungkin kita perlu kembali ke memperkenalkan ke anak-anak ini permainan-permainan zaman dulu kali ya, seperti yang apa yang bisa dilakukan di rumah gitu, di dalam rumah tentunya ya. Kita nggak mau pakai acara lari-larian ke lapangan lah ya. Nah itu kan masih dalam saat ini kita masih belum menyarankan untuk itu gitu sebenarnya. Nah, jadi mungkin artinya skala prioritas juga perlu diperhatikan gitu ya Nanda ya, betul ya. Tadi kan masalah prioritas nilai atau kesejahteraan anak gitu kan. Nah, kemudian pelihara relasi artinya antara orang tua dengan anak, antara orang tua dengan orang-orang yang di rumah, sehingga bisa membantu proses PJJ gitu ya. Iya, kalau, benar. Betul ya. Kalau relasinya dengan opungnya jelek, benar. Itu kan anakmu urusin sih. Bener. Jadi memang kalau jadi prioritas kesejahteraan emosi itu harus kita pegang dulu gitu kan, Mas Jo. Memang sih ini banyak curhatan ibu-ibu ya. Duitnya kurang, beli pulsa gitu. Oke lah gitu. Finansial udah pasti terpengaruh ya. Kita nggak bisa pungkir gitu ya. Jadi itu pasti terpengaruh. Memang kita ngerti ya, itu pasti akan mempengaruhi juga. Cuman memang kita harus pilih prioritasnya gitu. Jadi jangan salah pilih. Misalkan kita pilihnya yang finansial, ya udah jatuhnya nanti pasti ya udah yang emosinya pasti tersisihkan ya gitu. Udah cari duit deh, gimana caranya? Ya bukannya saya bilang nggak usah cari duit ya, pasti masih tetap butuh cari gitu. Cuman memang prioritasnya gitu. Jadi prioritasnya yang kesehatan emosional itu di paling atas dulu gitu. Jadi ya udah cari uang ya seperlunya, cari mungkin yang prioritas yang tadi ya nilai akademis gitu, tolong diturunkan gitu. Jadi tolong prioritasnya mulai disusun ulang. Jadi kita bilangnya tuh reprioritize gitu ya, maksudnya menyusun ulang prioritasnya. Jadi yang tadinya mungkin ada nih yang prioritasnya finansial dulu, aku tahun ini mau ngejar gini-gini, nggak masalah sih tadinya gitu kan, cuman mungkin sekarang harus diganti lagi dulu, udah deh udah finansial kita hemat-hemat dulu deh gitu ya, ada tabungan kita hemat dulu, yang penting emosinya dulu nih ya, jangan sampai itu sampai terlupakan gitu. Jadi salah satunya tuh itu tadi yang Mas Jo bilang, caranya perihal relasi. Jadi selain dengan keluarga di rumah, mungkin juga dengan teman-teman ya. Jadi kan interaksi sosial itu juga penting kan. Jadi tetap jangan mengungkung diri, nggak usah kontak sama teman-teman atau apa, kan sekarang teknologi juga udah bisa dimanfaatkan ya gitu lewat sosmed segala macam, nggak masalah gitu. Jadi relasi-relasi dengan
dunia luar gitu ya masih tetap harus dijaga gitu. Tetap ada ya, perlu Nah, dijaga. terus Iya, setuju. rutinitasnya sih. Jadi ketika prioritas udah jelas, sekarang rutinitasnya itu harus diperbaharui. Jadi jangan bertahan di rutinitas yang lama. Misalkan nggak bisa nih, akan aku pagi harusnya gini, habis itu kan harus gini, aku harusnya gini, habis itu aku kan harusnya liburan. Kenapa sih? Jadi nggak bisa deh. Jadi maksudnya masih tetap pengen seperti rutinitas pada waktu yang masih normal. Nggak bisa gitu. Jadi memang rutinitas semua udah harus dirubah ya. Iya. Iya, jadi misalnya ya udah sekarang kan PJJ nih berkaitan dengan ini kita ya Mas Yo kan PJJ. Jadi rutinitasnya itu udah bukan lagi seperti pada umumnya ya pagi kita siapin makan gini. Ngantar sekolah ya. Jadi jadwal sekolah itu sudah harus dipindahkan ke rumah. Jadi rutinitas jangan terlalu chaos gitu ya. Maksudnya ya udah di rumah kapan aja boleh makan jamnya kapan aja gitu. Nah itu kalau bisa udah. Jadi Iya. Jadi harus bikin tetap artinya tetap harus ada aturan walaupun di rumah saja gitu ya. Iya. Jadi jadwalnya juga yang tadi saya bilang ya jadwal itu penting juga dan mungkin membuat suasana kelas di rumah itu sih Mas Jo. Jadi bikin jadi kelasnya tuh kayak dipindahin ke rumah gitu kan ya. Jadi harus bikin pembagian yang jelas. Misalkan ini lagi jam sekolah. Ini ya jadwal kamu jam 9 kan sekolah. Jadi pagi tetap harus mandi. Jangan misalkan joinnya belum mandi, online-nya belum mandi. Bukannya masalah nggak kelihatan udah mandi atau belum sih, bukan masalah itu. Karena mentalnya itu kan beda ya gitu kalau misalkan setuju. Jadi rutinitas seperti itu kalau bisa jangan dihilangkan gitu, malah kita bikin yang baru yang sesuai dengan kondisi PJJ gitu kan, ada jam-jamnya, ada jam istirahat, makan siang juga harus tetap pada jamnya gitu. Terus sore udah selesai selesai PJJ ya udah matiin dulu, ngapain dulu. Jadi harus dipaksa untuk keluar kamar terus misalkan di balkon aja gitu kan, atau di teras rumah gitu menghirup udara. Menghirup udara segar atau apa gitu. Jadi rutinitas baru itu harus kita buat di rumah gitu. Oke. Ya, tadi ada yang komentar nih, nilai anak saya malah 100 semua. Wah, hebat, Pak. Tapi memang loh ya. Ibu Nana nih teman aku. Tapi memang aku juga ngomong pusing PJJ. Aku juga ngomong ke anak-anak seperti ini. Aku bilang ke mereka, nih, ini kan kesempatan sebenarnya kalian ada di rumah belajarnya, nggak perlu capek-capek datang ke sekolah, gitu ya. Terus pulang sekolah udah langsung nyampe rumah, nggak perlu pakai nunggu Gojek atau nunggu jemputan gitu kan ya. Yang biasanya mungkin bisa makan waktu 1 jam setengah baru nyampe rumah, ini udah dalam waktu tinggal kedip udah nyampe rumah gitu kan. Iya benar. Cuman memang gini Mas, aku mau tambahin juga kalau peran orang tua tuh jangan lupa harus tetap menjadi orang tua. Jadi jangan jadi guru. Ini kadang-kadang ini ada komen-komen yang kelupaan nih. Gitu nih ya. Katanya yang kelupaan tuh ya. Statusnya ngerjain mamahnya. Ada yang katanya jadi malas mandi. Nah, itu yang perlu kita dorong ya. perlu kita luruskan nih bahwa tetap harus mandi. Di orang tua tuh di rumah ya jadi orang tua. Jadi jangan jadi guru dalam artian ngerjain kerjaan anaknya. Ngebantuin. Atau kalau gitu berarti sebenarnya bukan jadi guru, Nanda. Dari apa ya? Mamanya jadi murid. Iya benar sih. Karena ikut ngerjain ya. Iya. Jadi prioritasnya tetap sebagai orang tua dalam hal ini membimbing betul, gitu ya, mengarahkan betul, mendampingi dalam artian tadi balik lagi mendampingi dengan hadir secara penuh, gitu kan ya, bukan yang mendampingi udah kamu kerjain ya, mama mau lihat handphone gitu ya.
main jangan sendiri apa, gitu. Mungkin kalau yang kayak dibikinin mamahnya itu kan mindsetnya masih nilai ya, masih Ya, pengennya ya harus bagus gitu. Jadi ya caranya jadi dibantuin, dibikinin gitu Ulangan ya. dibantuin juga katanya. Nah, ini repot nih. Pantesan nilainya anaknya 100 ya. Nanti guru ini bisa bisa tahu loh ya kalau dia dibantuin mama. Ternyata Jadi gitu ya. harus tahu peran juga gitu, harus tahu peran. Jadi Ya, sampai ya, mana dia ya. boleh bantu, sampai mana dia harus ikut campur gitu ya. Tapi sisanya Nah, ya udah nggak boleh terlalu seperti itu gitu ya, nggak perlu terlalu melewati iya, batas. iya. Buat apa juga Iya, ya iya. gitu, buat apa juga kalau nilai segitu tapi yang ngerjain bukan anaknya, sebenarnya buat apa gitu. Ya. Kemudian anaknya nggak dapat juga intisari dari pelajaran itu gitu kan ya. Iya, Sebenarnya. Setuju. Ya, oke. Ini takutnya tiba-tiba putus nih Anda. Sebentar aku lihat Ya. dulu jamnya berapa lama. Kita udah. Nah, sebentar. Dari mulai tadi jam berapa ya? Jam 8 kurang Jam- mungkin ya. Jam setengah 8 lewat 10 kayaknya. Ini sudah jam 8 lewat udah 9 kurang seperempat. Takutnya tahu-tahu putus. Oke. Oke. Kalau boleh aku sarikan ya Nanda ya, dalam Iya. pembicaraan kita dari hari ini, mengelola emosi anak dan orang tua, artinya yang berperan penting adalah orang tua sebenarnya. Karena dalam hal ini anak tentu saja masih perlu pengarahan dari orang tua, perlu bimbingan dari orang tua, perlu contoh juga dari orang tua. Pada saat orang tuanya merasa nyaman dengan kondisi emosionalnya sendiri, maka bisa membantu anak. Jadi yang paling utama adalah kondisi emosi orang tua ini sendiri yang harus perlu dijaga sebaik mungkin, sehingga pada saat anaknya mengalami kendala pada masa PJJ seperti saat ini, orang tua bisa mendampingi secara hadir dengan penuh, tetapi bukan menggantikan tugas bukan menggantikan fungsi anak dalam pembelajaran jarak jauh ini gitu ya. Nah, tadi Nanda sudah sampaikan juga beberapa hal yang penting nih kalau aku boleh simpulkan. Yang pertama, kelola emosi orang tua sendiri tadi, kemudian atur jadwal pribadi, buat waktu khusus untuk buat diri sendiri sebagai orang tua untuk bisa menenangkan diri gitu ya istilahnya. Baik dengan cara olahraga, mendengarkan musik, atau sekedar mungkin kalau ibu-ibu mungkin ada, kalau aku dengar dari beberapa teman, ya aku walaupun di rumah aja aku demen nih untuk meringankan emosi aku make up gitu kalau teman-teman perempuan gitu ya. Boleh banget, boleh gitu, banget. bisa ya. Bisa. Nah, kemudian yang paling penting kemudian adalah menjadi orang tua yang fleksibel. Dalam hal ini turunkan ekspektasi terhadap hasil belajar anak yang mungkin tidak akan sesempurna yang kalau anak-anak lagi belajar secara offline gitu. Iya, betul. Kemudian yang paling utama karena tadi kita sudah fleksibel, maka dari itu kesejahteraan emosional diharapkan akan bisa tercapai. Kesejahteraan emosional ini bukan hanya dari orang tua, tetapi juga dari anak. Bantu anak sebaik mungkin dalam hal ini. Mungkin kalau memang anaknya lagi cranky, anaknya lagi emosional, mungkin kita perlu tanggapi dulu, refleksikan apa yang anak rasakan, sampai kemudian kita bisa sama-sama menyadari, oh ternyata kita sebenarnya bisa melakukan hal sebagai alternatif penyelesaian masalah itu apa saja gitu misalnya ya. Kita bisa diskusikan dengan anak. Nah, kalau orang tua di kantor, anak ada yang nggak bisa tugas yang dipandu lewat WA call mungkin ya. Iya. Nah, itu tadi orang tua dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam hal ini. Tentu saja kreativitas orang tua mau tidak mau yang tadinya levelnya cuman mungkin ya 4 lah ya. Ini mau tidak mau harus naik level 20. Iya, harus upgrade. Ya, untuk
bisa membantu anak, tentu saja kemudian orang tua harus perlu meningkatkan kreativitasnya juga. Ya, benar. Sehingga anak-anak tetap bisa terbantu walaupun mungkin kondisinya orang tua harus bekerja di kantor. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian skala prioritas tadi, kesejahteraan emosional keluarga, pelihara relasi, dan kemudian perbaharui rutinitas. Ini yang penting juga, karena ternyata kalau kita mau masih kekeh dengan rutinitas bahwa anak berangkat ke sekolah, sepertinya akan kesulitan juga buat semua. Dan kemudian ada hal-hal tertentu yang memang anak-anak tetap perlu kita berikan dukungan dan bimbingan dalam hal contoh-contoh kecilnya, misalnya kayak tadi Nanda sampaikan, anak-anak pagi sebelum PJJ tetap harus mandi gitu, karena membawa mood dan mental yang berbeda pada saat dia belajar. Kemudian istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi. Ini semua akhirnya akan mendukung pengelolaan emosi dalam diri anak dan orang tua gitu ya. Jadi mari kita tanggapi proses pembelajaran jarak jauh ini dengan kreativitas yang makin tinggi, dengan nilai-nilai positif yang bukan positif dangkal. Benar. Gitu ya. Nah, kemudian tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi kita semua gitu ya, kalau kita sudah melakukan itu semua. Teamwork gitu. ya Mas Jo ya, teamwork. Jadi kerjasama dengan berbagai pihak. Betul. Termasuk mungkin dengan pihak sekolah ya. Benar, dalam hal ini berarti artinya kalau memang ada kesulitan anak, kalau buat saya orang tua menyampaikan kesulitan apa yang dialami oleh anak dan orang tua di rumah kepada kami pihak guru, wah itu satu kebahagiaan juga gitu ya. Artinya kami guru juga masih punya fungsi gitu kan dalam hal ini. Jadi kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa mendukung pembelajaran jarak jauh ini masih sangat diperlukan, baik dengan guru, dengan orang-orang di sekitar kita, dan jangan lupa kita masih tetap punya relasi yang baik dengan teman-teman gitu ya. Iya. Kayaknya itu ya Nanda ya. Oke, sip. Sudah lengkap. Terima kasih banget nih. Terima kasih banget Nanda hari ini atas pencerahannya buat kita semua. Kemudian nanti di lain waktu kalau kita punya ide pembicaraan yang lagi kita bisa bicarakan atau kita bisa bahas, aku undang lagi ya. Iya, seneng banget Mas Jo. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih semua yang sudah hadir hari ini. Ada Ibu Marliana, ini Ibu ya mungkin ya, Ibu Marliana, Nana, kemudian Adrian, aku sebut ya Adrian namanya. ya. Please. Iya. Jika orang tua, pertanyaannya tadi. Terima kasih. Jadi kembali, ini aku baru baca nih. Jika orang tua sibuk gimana ya? Nah, kembali kreativitas orang tua. Iya. Dan teamwork ya, Mas Jo. Kreativitas orang tua. Jadi yang satu Dan teamwork, betul. Yang lain harus dikaryakan. Iya. Betul. Terima kasih. Bu Christine, terus tadi ada beberapa anak-anak yang sudah nonton juga. Terima kasih. Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat selama masa pembelajaran jarak jauh ini. Iya. Thank you banget Nanda. Pembicaraan yang mantap sekali malam ini. Thank you ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih semua. Thank you. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Siapa tahu video ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.